Kami mohon ampun Tuhan, karena justru anak-anak yang muda yang Engkau pakai, kami terlambat kadang-kadang Tuhan. Maka dari itu hamba-Mu mengucap syukur, kami tidak malu untuk datang, untuk bertobat, untuk mengakui kekurangan kami, sehingga kami tidak terlambat untuk berlomba dengan anak-anak muda. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu ini Kau pakai untuk menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Tuhan, pada saat ini karuniakan kepada kami roh pengertian, supaya sungguh-sungguh tertanam dalam hati dan kepikiran kami apa yang Engkau mau sampaikan melalui hamba-Mu ini, supaya ini menjadi bekal bagi kami dan kami benar-benar mengalami perubahan dan menjadi saksi di rumah tangga kami, di keluarga kami, di famili kami, dan di tetangga dan di mana saja kami berada. Karena kami tahu kedatangan-Mu sudah amat singkat dan kami tidak mau ketinggalan Tuhan. Maka dari itu hamba-Mu serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau yang berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba sampaikan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan suatu khotbah, tetapi adalah suatu pengajaran. Jadi banyak kita yang sungguh-sungguh mau benar-benar belajar, saudara. Karena masa-masa ini adalah masa yang sangat gawat. Gawatnya apa? Banyak anak-anak Tuhan itu hanya sementara-sementara saja. Kita merasa terus terang, saudara. Justru yang anak-anak SMA, SMP, mahasiswa permulaan, lo kok berani ngadakan gini, padahal no sen. Terus terang kalau anak-anak itu uang jajannya berapa toh? Saya yakin kalau sekira-kira saudara orang tua yang disuruh ngadakan gini, mikir 1000 kali. Biayanya berapa, transportnya berapa, musiknya berapa, ininya, tetek bengek, enggak jadi. Karena apa? Banyak perhitungan. Lalu kekhawatiran masuk dan akhirnya mundur. Betul enggak? Tapi mengapa kalau anak-anak itu jadi? Karena apa? Belum ngerti. Ya toh? Karena apa? Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mau masuk kerajaan surga harus seperti anak-anak. Maka lebih baik ngerti atau lebih baik enggak ngerti? Hah? Ngerti tidak mampu lebih baik enggak ngerti tapi mampu. Betul enggak? Hah? Makanya itu saya terus terang, selama saya mengenal Tuhan dari kecil, tambah lama, tambah sekarang umur saya sudah 53 tahun. Tambah lama rasanya tambah bodoh, tambah tolol. Sampai saya bilang, Tuhan aku ini malah tidak ngerti apa-apa, saya bilang. Tapi di buku silat, saya juga silat dulu sih, dulu. Kalau pendekar itu tambah bodoh, tambah pinter. Katanya. Kalau saya pikir, orang dunia aja kok tahu. Padahal Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mau masuk kerajaan surga, kau mesti menjadi anak kecil itu ngerti apa? Orang tua kerap kali bilang, kamu ngerti apa toh? Nah, betul enggak? Ini loh tanya papa yang penting. Sudah makan garam dunia. Enggak taunya malah bodohnya setengah mati, saudara. Kenapa? Karena orang tua sekarang ini kerap kali karena khawatir. Masalahnya itu masalah khawatir, saudara. Jadi bukan masalah takut, masalah apa, tapi masalah khawatir. Saya akan bacakan satu ayat, mari kita buka di dalam Hosea pasal 4. Hosea pasal 4, ayat yang ke-6. Firman Tuhan demikian, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, ini masalahnya.
Karena kita ini tidak mengenal, maka kita mengalami kerugian demi kerugian, binasa. Tetapi kalau kita mengenal, kita akan hidup, kita akan tumbuh, kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jaminan Allah. Nah, jaminan Allah ini ada di Daniel. Jadi dua perkara ini kita akan berbicara di dalam Daniel pasal 11. Daniel pasal 11 ayat 32. Terakhir yang saya akan bacakan semuanya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya menjadi murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jelas sekali saudara, banyak orang Kristen pasti akan berguguran. Kenapa? Karena tidak mengenal akan Allahnya. Binasa. Terbujuk oleh perkataan-perkataan yang licin, terbujuk oleh situasi dan kondisi dunia ini, karena tidak mengenal akan Allah. Untuk mengenal akan Allah, saudara perhatikan, kita harus lihat dulu Allah, dari sudut Allah. Maka hal ini saya minta kepada saudara, cara menanamkan ke dalam jiwa dan hati saudara, bagaimana saya akan ajarkan. Karena apa? Karena saya ini hamba Tuhan yang tidak pernah sekolah di teologi. Jadi tentang teori itu maaf, 1000 maaf. Saya sendiri terus terang kalau hamba-hamba Tuhan yang banyak teori itu saya senang. Karena saya belajar dari dia. Karena saya ini hamba Tuhan praktek. Ngertinya itu praktek. Jadi kalau pekerja biasa itu, saya ini bukan sarjana, tetapi adalah kuli. Ya toh? Jongos, pelaku. Tapi kalau sarjananya itu kan teorinya pinter, belum tentu dia yang ngelakuin. Ya dah. Tapi kalau yang melakukan mesti sudah ngalami, sebab sengsaranya luar biasa. Jadi saya ini cuma kerap kali saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, aku ini mau belajar teologi kok tidak boleh sih Tuhan. Tuhan bilang, aku didik kamu sendiri. Aku yang punya, kamu yang melakukan. Kamu kan kacungku toh. Iya, ya sudah, nurut. Ya sudah. Jadi saya ini hanya mengajarkan kepada saudara mengaplikasikan suatu kenyataan dari firman. Kita kerap kali tahu firman, tapi tidak tahu mengeterapkan. Betul tidak? Nah, pada waktu saya diminta, saya mengatakan, kok aku lagi Tuhan? Tuhan berkata, lakukan saja. Lah apa yang mau dibawa? Mau nggak tahu saya bilang. Ngomong saja. Lah ngomong apa? Ini loh saudara. Jadi kalau saudara kerap kali saya itu kalau habis khotbah ditanya orang gini. Pak Yusa, tadi ngomong pelajarannya bagaimana ulangi? Hah? Ulangi apa? Lah aku tadi ngomong apa? Dia bingung loh. Lah kamu yang ngomong. Lah aku sendiri nggak tahu. Loh, pada waktu ngomong tuh gak punya catatan. Enggak pernah nyatet. Lah di rumah tadi mikiri apa? Ya sembahyang tok. Lah yang mau diomong, ya keluar cewek, masa bodoh. Itu bukan urusan saya, urusannya Tuhan sama saya. Jadi kalau ada orang bertobat, ada orang bilang terima kasih sama siapa? Sama Pak Yusa. Salah alamat, sama Yesus. Sebabnya apa? Aku udah ngerti. Kenapa kamu bisa terima kasih? Aku tadi ngomong apa sama kamu? Nggak tahu, saya bilang. Lu kamu kan yang negor saya. Nggak tahu, aku nggak negor kamu. Nggak tahu, nggak kenal masalahmu. Saya bilang, yang tahu Yesus. Maka dari itu, saudara, pertama kali engkau harus terapkan di dalam pikiran ini loh, pikiran jiwamu. Omongin. Nah, sekarang bagaimana saudara cara ngomong sama jiwa? Nah, bagaimana? Loh, kamu ini kenal jiwamu enggak? Ngomongin. Ya ngomong. Ya ngomong bagaimana? Ya ngomong. Kalau sembayang gini, karena di dalam tubuh ini ada apa? Roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh bisa diajak ngomong enggak?
Nah ini masalahnya. Makanya itu yang bisa. Saudara berkata, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, sembuh. Ayo, tubuhnya sembuh enggak? Lah kok nurut? Karena bisa dijak omong. Kamu ini bagaimana? Ini saudara itu enggak taunya kenapa. Makanya kalau sembayangan gini, Tuhan sembuhin dong Tuhan, sembuhin dong. Enggak bakal sembuh. Tuhan berkata, aku sudah beri kamu kuasa. Jadi praktek. Caranya bagaimana? Tanganku sakit, rematik. Dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh, sembuh, sembuh, sembuh. Yesus berkata, kamu sehat, sehat, sehat. Tubuhnya kasih tahu. Diomongi. Kok bilang gak bisa? Itu bagaimana? Lah kalau kamu punya pikiran belum sudah bilang gak bisa, gak bakal bisa. Kapan bisanya? Aku ngajari siapa? Harus mulai. Nah, terus kemudian yang penting ini jiwa. Jiwa ini. Caranya ngomong begini. Hai jiwaku. Nah, ngomongin. Kira-kira yang biasa ngomong sendiri gitu orang siapa? Siapa? Hah? Orang gila. Jadi kalau saudara belum dianggap orang gila, belum Kristen. Karena belum kenal. Allah itu kelihatan enggak? Enggak. Lah bagaimana kamu bergaul akrab dengan Allah? Wong dia enggak kelihatan. Ayo. Allah enggak kelihatan, tapi kamu mau bergaul akrab. Sama siapa? Sama Allah. Mana? Enggak kelihatan. Gila tuh. Gila, makanya itu jangan khawatir kalau kamu dicap gila. Lebih baik dicap gila tapi menjadi berkat dan menyenangkan hatinya Allah daripada dicap orang baik tapi tidak menyenangkan hati Allah, masuk neraka. Maka dari itu saudara harus mulai belajar. Pertama, tanamkan di dalam hati dan pikiranmu bahwa segala perkara dapat diajak bicara. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada orang Farisi, ahli Taurat, apabila mereka ini diam, batu-batu akan memuji dan memuliakan nama Allah. Betul enggak? Bisa diajak ngomong enggak? Nah, ayo. Biliam pada waktu keledainya dipukuli, keledainya dibuka mulutnya sama Allah, ngomong dia. Tidak manusia yang ngomong sama keledai, keledai yang ngomong sama manusia. Kalau engkau diajar Tuhan tidak nurut-nurut, batu-batu ngomong sama kamu nanti. Rugi kamu. Kamu dijadi batu, batu ini jadi kamu. Maka dari itu saudara mesti mulai hari ini berubah cara berpikirnya, pandangan kita. Karena saudara sudah nyanyi, engkau adalah anak-anak Allah. Allah berkata, jadilah terang, jadi terang. Betul enggak? Nah, batu-batu dijadikan, debu dijadikan, jadi manusia. Jadi, debunya bisa melakukan firman Allah enggak? Bisa toh? Nah, bisa diajak ngomong toh? Nah, kalau kamu anaknya Allah, kamu enggak bisa ngomong sama barang-barang. Nah, bagaimana? Ayo kamu. Nah, berubah cara berpikir. Setelah kita tahu begitu, cara berpikir gitu, ini tanamkan loh. Nah, caranya begini, nanti kalau pulang, mesti punya jam doa, semua. Kalau mau berhasil dan mau mengenal Allah, harus punya jam doa sendiri, tidak rombongan. Tiap-tiap orang punya jam doa sendiri. Nah, karena kalau engkau bilang akrab, akrab itu rombongan atau sendiri-sendiri? Hah? Bisa satu orang akrab sama 10 orang? Nggak bisa. Satu dibagi 10. Tapi kalau namanya akrab, orang itu dengan orang itu sendiri. Coba, orang yang punya istri 2, bisa akrab? Ribut terus. Apalagi Salomo istrinya 1000. Maka dari itu saudara tidak bisa. Kalau punya istri 1, suami 1, akrab.
Karena apa? Tidak ada yang punya yang lain. Maka dari itu Allah merindukan akrab dengan engkau pribadi. Tidak rombongan. Memang kita perlu saling mengisi, tetapi keakraban ini pribadi. Maka harus punya jam doa. Setelah punya jam doa, kamu berdoa dan mulai diomongin jiwanya. Jiwa, engkau harus kenal Allahmu. Omongi jiwamu. Maka dari itu jangan khawatir, tapi ngomong terus terang, terutama ibu-ibu atau bapak yang suami atau istrinya belum tertobat, jangan keras-keras. Jadi nanti di kamar rame ngomong sama siapa? Diinceng, wah sudah sinting ini payah. Ngomongnya pelan-pelan, Tuhan tuh dengar, enggak usah teriak-teriak. Ngomong tapi ngomong, jangan enggak usah ngomong tak Tuhan dengar. Mulut ini harus digunakan. Mulut orang percaya harus bicara. Sebab iman datang dari pendengaran. Maka dari itu yang pertama kali saya ingin katakan, tanamkan dalam hati dan pikiranmu tentang Allah. Pertama kita harus mengenal, oh Allah yang kami ingin akrab dengan dia. Mengapa orang Kristen kerap kali gagal dalam hidupnya dan kecewa? Karena dia tidak mengenal akan Allahnya dan tidak tahu pribadi Allah ini. Dan jiwa dan pikiran dan hati dan rohnya ini tidak mengerti. Sehingga kerap kali kurang ajar. Seorang anak yang dia percaya yang sungguh dan mengenal akan orang tuanya, tidak bakal kurang ajar. Betul tidak? Kapan dia kurang ajar? Kalau dia merasa dia lebih mampu. Betul enggak? Ini loh saudara. Maka dari itu kenali. Pertama, kalau saudara mau kenal Allahmu yang sesungguhnya, kau harus baca perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, itu sifat perangai Allah mutlak kelihatan jelas sekali. Dan Allah itu Maha kuasa, maha adil, maha tahu, maha bijaksana, maha kasih, tapi punya otoritas yang tidak dapat diganggu gugat. Lain daripada perjanjian baru. Perjanjian baru semuanya kasih, mengampuni. Loh, Yesus hampir tidak pernah menghukum orang, betul enggak? Nah, orang Kristen kerap kali pegangannya cuma perjanjian baru. Sebabnya apa? Kan kasih. Berbuat dosa, Yesus kasih. Minta ampun, amin. Dosa lagi. Ini ketipu setan. Mengapa Alkitab kita ini perjanjian baru dan lama? Karena Allah menghendaki saudara harus kenal pribadi dia sungguh-sungguh. Allah itu adil. Allah berkata, jikalau bangsa Israel itu berbuat dosa, lalu Musa mintakan ampun, Allah mengatakan, baik, aku ampuni. Tetapi aku tidak bebaskan mereka daripada hukuman. Jangan enak-enak. Jadi tiap dosa harus ditanggung akibatnya. Jadi jangan bilang, kan sudah diampuni. Nah, contohnya begini. Saudara berbuat zina. Kena penyakit AIDS. Iya toh? Sekarang AIDS toh? Nah, bukan sipilis lagi, AIDS. Lalu bertobat, diampuni. AIDS-nya tetap nyentel enggak di tubuh? Hah? Tetap, jangan. Kan sudah diampuni. Nah, yang paling gampang sipilis, hidungnya hilang. Karena penyakit sipilis, hidungnya hilang, berbuat zina. Lalu dia bertobat. Ya aku bertobat. Amin. Terima kasih Tuhan, hatiku sudah lega. Hidungnya nempel lagi enggak? Hah? Hilang, tetap hilang ya, hidungnya hilang. Lah kok enggak balik? Tidak lepas daripada hukuman. Maka dari itu kita kenali Allah. Allah yang asli, artinya yang mutlak Allah pribadi adalah perjanjian lama.
Di dalam perjanjian baru, di dalam pribadi Yesus, Allah mutlak dan manusia mutlak. Jadi kalau perjanjian baru, di dalam diri Yesus, Allah dan manusia. Di dalam perjanjian lama, Allah mutlak. Engkau harus kenali Allah yang sesungguhnya. Maka dari itu, pertama kita harus mengenali Allah pertama, supaya kita ini bisa akrab bagaimana. Pertama kali, Allah itu punya otoritas, penguasa tunggal yang tidak bisa diganggu gugat. Kau harus kenali Allahmu, bahwa Allahmu ini tidak mau kalau ada orang yang kamu lebih hormati. Pokoknya dia nomor satu. Dan engkau harus tunduk kepada dia. Ini tanamkan dalam jiwa dan rohmu. Sebab kalau tidak, engkau nanti bisa menyalahkan. Contohnya, kalau engkau minta-minta menghadapi masalah, lalu minta-minta, tidak dijawab-jawab. Kadang-kadang saudara ngomel enggak. Sudah sembahyang tidak didengar. Dah tidak mau sembahyang. Kalau saudara ngomong gitu, yang rugi siapa? Kasih tahu jiwamu, yang rugi siapa? Wong Allah itu maha kuasa. Allah berkata, tidak usah ngomel, nanti kamu jadi bisu. Bisu. Tuh sah. Sebab saya ini dulu waktu muda, saudara, nakal luar biasa dan nantang Tuhan. Sebab, kenapa saya disuruh gitu? Tuhan berkata, alami. Loh Tuhan, suruh ngalami semua. Ya, supaya apa? Supaya kamu kenal aku dan kamu bisa mengajar orang lain. Kalau tidak, kamu tidak bisa. Sebab saya ini kurang ajarnya luar biasa. Saya kalau berdoa dulu, Tuhan, ini gini. Saya ini boleh enggak nurut engkau atau nurut ayahku? Enggak dijawab. Loh Tuhan, aku ini mau turut engkau. Aku ini mau nurut engkau. Nurut engkau apa nurut papa? Enggak dijawab. Wah, akhirnya saya ribut sama papa. Papa bilang, kalau kamu enggak nurut aku, tak buang. Saya bilang, oke, saya mau sembahyang dulu. Maksud saya gini, Tuhan jawabannya bagaimana gitu loh. Akhirnya satu saat saya bilang, jangan ganggu saya di dalam kamar 3 hari 3 malam. Jangan, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau apa-apa, tidak mau keluar. Pokoknya saya di kamar. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau tidak jawab, aku bunuh diri. Ayo, coba kalau saudara punya anak, masih muda loh pada waktu itu, umur 21. Kalau engkau tidak jawab, aku bunuh diri. Nah ya. Katanya Allah Maha Kuasa, bicara. Kenapa tidak mau ngomong? Kurang ajar enggak? Ayo, kurang ajar enggak? Kurang ajar. Tapi saudara tahu, Allah tahu hati yang sedalam-dalamnya. Dia tepat pada waktunya bicara. Dan bukan bicaranya cuma melalui suara hati, pikiran. Enggak, ngomong kayak manusia gini loh. Ngomong! Sampai saya bilang, ini suaramu apa suaranya siapa ini? Sekali lagi kalau engkau. Kurang ajar enggak? Kurang ajar enggak? Makanya saya itu ngalami semuanya. Sekali lagi dia ngomong. Dia bilang, ini aku anak. Oke Tuhan, aku nurut. Bayangin. Makanya kalau saya tidak mengenal Allah saya yang sungguh-sungguh, saya tidak bisa mengajar saudara. Mau bukti kayak apa? Saya ngalami. Sampai saya bilang, wah engkau itu memang Allah yang luar biasa kok. Tapi setelah saya ngalami, Tuhan ganti ngomong sekarang. Jadi hambaku. Lah yang jamin aku siapa? Aku. Mana buktinya? Tidak usah kamu lihat. Wah, saya pikir gini, nurut enggak ya? Enggak nurut mati ya, aku gepeng. Wes nurut saya bilang. Sebab saya sudah kenal, saya sudah nantang, saya sudah minta bukti segala macam, dibuktikan oleh Allah. Dan Allah itu luar biasa. Maka dari itu pertama saudara harus tahu, satu, Allah itu punya otoritas yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, untuk ini saudara harus tahu saudara ini siapa. Ada 3 golongan orang. Pertama, orang yang dipilih oleh Allah. Dan kehendak Allah harus terjadi dalam diri orang itu.
Yang kedua, orang yang boleh milih. Mau nurut pada urusanmu. Yang ketiga, orang yang tidak bisa selamat. Nah, ini orang yang cilaka. Maka dari itu kalau saudara itu menjadi orang yang pertama, yang dipilih, 100% kehendak Allah harus terjadi dalam dirimu. Ini contohnya saya. Tidak bisa lari saya. Mau apa tidak bisa. Sebabnya apa? Sebab Tuhan buktikan. Tuhan tahu kalau saya itu pada waktu praktek, sudah mulai praktek lama, sudah menjadi wakil direktur sekolah perawat, saya sudah mulai, hati saya mulai gini, beslah, panggilan Tuhan tidak datang-datang, yang sip sekarang pokoknya cari duit ngotot. Jadi, mulai mikir saya, bagaimana mengembangkan praktek, bagaimana ini buat sekolah ini lebih besar. Apa saudara? Tuhan itu tidak ngomong banyak. Saya dikenakan serangan jantung, set, lumpuh total, seluruh tubuh, dari siapa pagi ini, kayak patung. Bayangin, saya bilang, loh Tuhan, kenapa engkau bikin aku kok lumpuh kayak begini? Tuhan bilang, apa yang kamu pikirin? Oh ya, aku mulai mikirin cari duit. Nah ya, kamu kalau lumpuh gini carian duit, praktekkan. Walah, celaka 12. Dari siapa lalu istri saya tanya gini, kamu kenapa? Kena serangan jantung. Lah terus kenapa? Lumpuh total. Lah ini terus mati enggak, hidup enggak gini nih? Iya boneka. Lah ini bagaimana? Ya sudah kamu doa saja minta ampun. Tuhan tuh punya rencana dalam hidupku, aku sudah tahu kok. Lah terus bagaimana? Ucapin syukur saja. Lah kamu tambah biru mau mati gitu kok. Tidak apa-apa, mati yang untung, sudah biarlah. Nanti kan Tuhan dari jam 5 pagi, sore sampai jam 2 malam. Dan jam 2 Tuhan bilang, bangun, bangun. Sempurna, sempurna. Maka dari itu saudara tahu, kalau engkau sudah mengalami sendiri sama Allah, kau tidak akan tahu. Otoritasnya dia luar biasa. Dan ini omongkan sama jiwamu di dalam doa, katakan, hei jiwaku, kamu tidak usah berontak-berontak ya. Allahmu itu punya otoritas. Kalau kamu ngotot-ngotot nakal-nakal, diketok teret, tidak bisa apa-apa. Udahlah nurut saja ya, nurut. Nah, ini omongin saudara. Sehingga jikalau engkau sudah mulai tidak puas di dalam doamu, engkau tidak khawatir. Ada satu contoh. Ada seorang hamba Tuhan, dia ini nggak punya, mobilnya butut. Mobilnya itu butut. Tapi dia lihat hamba Tuhan yang lain kok diberkati. Dia bilang, Tuhan berkati aku sih Tuhan. Aku minta mobil lah Tuhan, yang ganti yang baru. Nah, lalu dia ngimani. Waduh, lihat mobil baru, dia bilang, itu mobilku. Dalam nama Yesus itu aku. Tuhan kau berkati. Tapi tidak datang-datang. Dari bulan ke bulan tidak datang-datang. Akhirnya dia bilang, dahlah terserah Tuhan, caramu mau berkati bagaimana. Sebab dia mikir, mestinya ada orang digerakkan ngasih aku. Mestikan nanti mujizat terjadi, orang itu sembuh. Wah yuk. Lalu minta apa? Wah pendeta, motornya butut ya, tak kasih baru ya. Karena sembuh. Pikirnya gitu. Jadi dimikiri bisa gini. Apa terjadi saudara? Tidak datang-datang. Satu saat dia sudah bilang, terserah Tuhan, tidak mau kasih, tidak apa-apa, tak nikmatane mobilku yang butut ini. Malah ngomong begitu ditabrak sama mobil dari belakang. Mobilnya hancur, lehernya putus. Saya tanya, itu rencana Tuhan, jawaban Tuhan, atau itu kebetulan? Ini loh saudara. Lehernya putus, motornya ambiar. Digotong ke rumah sakit, pingsan. Bangun-bangun di rumah sakit, dia tanya, mobilku mana? Ringsek, masuk dibuang. Tidak bisa dibikin betul lagi. Duh, putus. Nah, ini putus lagi, tidak bisa gerak gitu. Akhirnya apa saudara? Dia bilang, Tuhan, aku sudah rela kok, tidak mau ganti mobil. Katanya minta mobil. Lah minta mobil kok malah ambiar semua gini. Malah sekarang leherku putus lagi. Aku tidak bisa gerak, lumpuh total. Saudara tahu? Dan pada waktu dia sudah sembuh keluar dari rumah sakit, dia akan dapat ganti karena kecelakaan cacat seumur hidup. Gantinya itu
lebih banyak daripada kalau mati. Iya toh? Mobilnya dapat ganti karena asuransi, terus kemudian cacat seumur hidup dapat ganti. Banyak sekali. Sehingga dia beli mobil baru yang diimani itu bisa bahkan lebih uangnya. Tapi dia bilang, ya Tuhan, dapat uang tapi aku toh tidak bisa nyopir. Lo katanya minta mobil baru. Lo ya tak caranya gini dong Tuhan. Dikasih dijawab tapi aku putus leherku gini. Lah aku punya mobil baru cuma bisa lihat, bisa Anda bisa nyopir, bisa naik. Tuhan bilang, siapa bilang? Aku kan lebih tahu daripada kamu. Akhirnya dia pulang beberapa bulan, uang sudah diterima, asuransi sudah bayar semuanya. Dia istirahat di rumah. Dia lalu suruh apa sih Tuhan? Ucapkan syukur. Ya sudahlah, mati ndak, hidup ndak bisa nginjil loh Tuhan. Udah ini masa borok, ngucap syukur, terima kasih, baca Alkitab, apa terjadi? Beberapa minggu kemudian Tuhan berkata satu malam, sekarang bangun dan beli mobil baru, nikmati mobil itu. Dia bangun, oh ya, kok sembuh? Bangun sembuh total, saudara. Lalu dia pergi ke dokter, dokter kaget loh, kamu? Iya ini dulu putus, coba di ronsen. Loh kok sempurna? Wah sempurna, kamu untung ya, sudah sempurna dapat uang banyak ya. Lalu ngucap syukur, dan dia pakai mobil baru. Saudara tahu rencana Allah bukan rencanamu? Mau enggak lihat mujizat Allah? Mau? Mau ngalami? Mau mujizatnya, mau ngalami. Lah, sekarang ini tadi saya ajarkan kamu untuk ngomong Allah punya otoritas ini tadi masuk enggak? Enggak masuk dah? Nah, ya ini loh saudara. Ini yang saya minta saudara itu harus dirubah. Cara berpikir saudara ini dirubah. Allah ini punya otoritas yang tidak bisa diganggu-gugat. Setiap doamu mesti diterima oleh Allah. Pasti. Hanya, makanya itu saya pernah dapat lihat Tuhan. Saya dibawa ke sana, disuruh lihat. Di dalam satu meja, saya bilang, Tuhan, ini Tuhan Yesus berdiri dia duduk di depan meja. Mejanya itu kayak marmernya itu marmer dada di dunia, marmer kayak begitu. Luar biasa bagusnya. Sampai saya bilang, mejanya aja kayak gini. Bingung saya. Di dunia enggak pernah ada meja kayak begini, saya bilang. Enggak ada, Tuhan bilang, ini adanya di surga. Oh, ini mejaku. Jadi, luar biasa. Saya berdiri di sampingnya gitu. Loh, ini apa sih Tuhan? Kok kertas itu masuk sendiri gitu loh. Tak lihat, tidak ada alatnya yang bisa nyortir, tapi masuk sendiri, pelang. Bingung saya. Saya bilang, dari mana ini Tuhan? Tuhan berkata, doa orang Kristen. Hah? Oh jadi tiap doanya orang Kristen itu masuk mejamu Tuhan? Ya. Jadi saudara tahu, jangan sembarangan gue sembayang. Tiap doamu dalam nama Yesus masuk di meja Yesus. Dan pada waktu masuk, terbagi 3. 1, 2, 3. Sampai saya bingung. Ini apa? Kenapa bisa bagi sendiri? Lalu Tuhan berkata begini. Aku pergi sebentar. Kamu sortir. Waduh, ini doanya orang sedunia mana mungkin? Saya bilang tidak bisa. Tuhan mengatakan, aku berikan kamu mengerti. Alami. Lalu dia pergi. Saya tidak berani duduk dulunya. Nah mejanya dia kan, kursinya kan, wah luar biasa. Ini bagaimana sih? Saya bilang bingung. Ternyata itu dengan sendirinya masuk, saudara. Doa yang sebelah sini, doa yang ditangguhkan. Di tengah, doa yang segera dilaksanakan. Yang sini, doa yang ditolak. Saya bingung. Oh ini ditolak. Ini yang ditolak itu
lalu buang, masuk ke hilang lagi. Yang ini tetap, yang ini tetap. Terus saya lihat, oh ini doa yang urgen, yang sangat mendesak, yang sangat penting buat anak-anaknya, segera harus dilakukan. Lalu saking saya kesengsem, saya duduk di kursinya. Waduh, seneng, wah. Enak kerja di surga, kok enak sih Tuhan. Saya bilang, lupa kalau Tuhan sudah datang. Nah, Tuhan tuh berdiri, di sebelah saya genti saya yang duduk, dia yang berdiri. Saya bilang, Tuhan, wah luar biasa. Tuhannya itu mak mesem-mesem. Pikir saya, loh Tuhan tak jak ngomong mesem-mesem. 2 kali ngomong mesem-mesem, saya lalu sadar. Kenapa kok Tuhan mesem-mesem toh? Oh ya, kurang ajar aku. Kursi ini tak duduki. Waduh, aku bilang, maaf Tuhan, ampun. Silahkan duduk Tuhan. Silahkan. Engkau yang duduk, aku yang pengawalmu, bukan engkau yang berdiri, aku yang duduk. Lalu Tuhan bilang, baik kalau kamu mengerti. Bayangin, saudara. Dia tidak marah, dia tidak negur. Caranya dia menunggu sampai kita sadar. Dan dia berkata, baik kalau kamu mengerti. Bayangin. Berarti saudara tahu, engkau harus menyadari bahwa bagaimanapun juga kita ini seorang hamba. Kita adalah manusia yang tidak mempunyai apa-apa. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia punya otoritas. Saudara jangan batasi akan kuasa Allah. Kalau engkau sudah berani minta, engkau harus berani konsekuen apapun yang Allah lakukan baik. Tapi engkau harus tanamkan dalam jiwa dan pikiranmu, apapun yang dia berikan kepadamu, itu paling baik. Karena Allah kita merencanakan yang terbaik. Jangan kita batasi lalu gini, Tuhan aku butuh ini, minta ini Tuhan, penyelesaiannya harus begini. Itu kurang ajar. Itu dikte Tuhan. Demikian juga seperti yang saya berikan hamba Tuhan tadi. Dia mengalami kecelakaan, putus tulang lehernya. Bukan kebetulan, justru dia mendapatkan 2 porsi. Baik mobil baru, baik uang, baik pengalaman mujizat Allah dinyatakan di dalam kehidupan dia, sehingga dia berkata, hidupku bukan aku lagi, ini hidup tambahan. Karena aku sebetulnya sudah lumpuh total, tetapi sekarang aku mencari Allah Tuhan dan mencari bukti Allahku, Allah yang luar biasa. Betul? Mau enggak? Hah? Ayo. Apapun yang Allah berikan, mau enggak? Mau. Kalau enggak mau, enggak benar. Maka dari itu saudara harus kenali. Pertama ini saya minta. Katakan dan tanamkan dalam hati dan pikiranmu, Allah mutlak bertindak apapun yang terjadi, dan engkau tidak akan menjadi orang yang kecewa. Tidak pernah kecewa. Kenapa? Karena tahu Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang adil. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha tahu. Dan dia merencanakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, kalau sudah ini engkau terapkan, sekarang kita harus belajar. Dari sudut manusianya. Dari sudut manusia ini kita harus menyadari kedudukan kita dan jangan melampaui daripada hak yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Kita kerap kali melampaui akan hak kita, saudara. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Karena di dalam diri Tuhan Yesus itu adalah Allah dan manusia. Tetapi manusia yang diperkenan Allah adalah apa yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu saya selalu katakan, jangan kamu mengatakan begini, Tuhan aku kepengen kayak Yusa. Rugi kamu. Karena kalau kamu kepengen seperti saya, tidak bisa melampaui saya. Betul tidak? Tapi kalau kamu mau seperti Yesus, berlomba sekarang.
Kamu atau saya yang menang? Loh, betul enggak? Saya tidak ingin saudara kalah sama saya. Tapi saya juga tidak mau kalah sama kamu. Jadi tidak seperti Yusa. Sebab kau tidak akan kuat. Karena apa? Punya sifat dan perangai yang berbeda. Kita tidak sama. Saya orangnya keras hati. Saya tidak ada alternatif gini. Kalau saya mengalami sakit, lalu saya bilang gini, dah biarlah Tuhan, sakit ya biar. Tidak pernah saya ngomong gitu. Tuhan, ini apa maksudmu? Aku tahu kau punya maksud baik. Kau beri aku sakit, mesti baik. Kau punya tujuan yang baik. Tapi aku harus mengatasi ini akibat dosa. Aku harus atasi, mati atau hidup untuk engkau. Tidak ada alternatif lain. Saya orangnya gitu. Ayo. Sedang sifat yang lain, orang lain tidak nerima. Memang kalau Tuhan kehendaki gini ya tidak apa-apa sudah. Wong memangnya gini kok, ya tidak. Nah, ayo sifatnya lain-lain. Allah mendidik beda. Saya sama istri saya dididik lain, saudara. Saya kalau dididik tek, 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 keras. Kalau dia sudah berbicara, saya berdoa, Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku gini-gini. Kalau Tuhan bilang, ini, apapun saya terjang terus, mati pun saya terjang terus. Tapi kalau istri saya, kalau dikasih firman, malah, nah kalau gini bagaimana? Kalau gini bagaimana? Kalau gini bagaimana? Kalau gini, ya dek gini. Nah kalau aku tidak kuat, lah, berarti diputar, akhirnya diem. Rugi saya bilang, kenapa kamu tidak bertindak? Lah kalau salah, loh, lah Tuhan tadi ngomong apa? Gini, ngomong gini itu bisa diartikan gini, bisa diartikan gini. Walah, kalau kamu pikir-pikir gitu bingung saya bilang. Enggak, kalau saya enggak. Kalau Tuhan bilang, kalau salah, mati, saya bilang. Nah kalau mati kan rugi. Urusannya Tuhan. Biarin, saya bilang. Saya orangnya nekat. Sampai ayah saya bilang, orang kamu ini, hidupmu kayak orang sinting. Iya, memang. Sinting. Memang kayak orang gila. Orang yang nekat kan gila, loh. Orang gila itu. Yang berani nekat itu orang gila. Coba, orang gila kan jalan di tengah jalan. Loh, ada mobil kerasnya kayak apa dia nyebrang jalan, ya toh? Kayak orang waras kan enggak? Ada apa-apa enggak pernah takut. Orang gila itu punya takut enggak? Enggak ada. Maka dari itu saudara, kita punya perangai itu berbeda dan Allah kita mengasihi luar biasa. Engkau akan dididik Allah sesuai dengan perangaimu. Yang lemah lembut, yang sabar, yang kasar. Jadi jangan batasi. Tapi saudara kerap kali gini, Tuhan aku kepengen seperti dia, tapi tidak mau ngalami kayak dia. Loh ya bagaimana? Mau mujizatnya, mau mengalami? Tidak. Saya tidak. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan aku kepengen seperti itu. Kamu berani ngalami? Mau. Mati? Mau. Saya itu mau. Apa aja? Mau. Saya terus terang berkata sama Tuhan, Tuhan, aku mau ngalami apa yang Alkitab tulis. Abraham, anaknya, engkau minta, berikan. Tuhan bilang, kamu ngalami? Ya, mau. Ya, oke. Dan saudara tahu, saya ngalami. Anak saya dituntut oleh Tuhan. Anak laki pertama. Tuhan berkata, anakmu pulang. Mati. Berikan aku. Oke. Saya orangnya gitu. Oke. Ambilen. Saya kalau sudah bilang gitu, ambilen. Saya bilang. Lah kalau saya sudah bilang begitu, apa lalu saya terus diem? Enggak. Anak saya di rumah sakit loh. Sedang saya sudah berdoa, Tuhan, anakku ini bagaimana kok tidak sembuh-sembuh? Tuhan bilang, lebih baik pulang. Oke, pulang Tuhan, pulang. Pulang Tuhan, pulang. Oke. Lalu saya tanya istri saya, anakmu pulang. Jangan. Cepat, nyerah. Kalau tidak nyerah, nanti matinya sengsara. Tidak sembuh-sembuh. Akhirnya tambah lama, tambah parah. Istri saya bilang, ya sudah kasihan, yuk kita sembahyang serahkan Tuhan. Oke. Tuhan, sekarang anakku sudah aku serahkan dalam tanganmu. Terus tindakan saya apa? Saya bilang, besok
saya ambil dari rumah sakit supaya cepat mati. Apa tidak gila? Ayo terus terang. Sinting enggak? Sebab Tuhan sudah ngomong, anak mau pulang, ya sudah. Nah, kenapa saya tunggu lama-lama? Ya bawaan pulang, cepat baik. Ngapain lama-lama? Sama istri saya bilang, loh kenapa mau bawa pulang? Cepat mati. Loh kenapa? Lah Tuhan bilang, pulang kok. Ya sudah, dan cepat. Daripada menderita. Kasihan. Setiap hari disuntik terus. 7 suntian. Buat apa? Cepat pulang. Nah istri saya sudah bilang, kamu kan janji sudah rela. Ya. Ya sudah. Jadi bawa pulang ya. Ya. Janji konsekuen. Kalau sudah rela. Ya. Saya bawa uang. Masuk rumah sakit, nemuin dokternya. Dokter, anak saya mau saya bawa pulang. Belum sembuh, justru mau biar cepat mati. Dokter bilang, ini sinting ini orang. Langsung saya dikatain, sinting ini orang. Sebab saya sudah berdoa, Tuhan mengatakan pulang. Tapi dokter bilang, wah bingung dia. Gak bisa. Loh itu anakku, bukan anakmu. Saya suruh bayari kamu terus. Tapi kamu jamin hidup enggak? Saya bilang. Ya saya cuma berusaha. Ya, tapi terima duit. Lah Allah sudah bilang mati kok. Mau apa? Saya bilang. Saudara tahu? Tapi pada waktu itu saya mau masuk rumah sakit ini mau bayar. Tuhan ngomong sementara di jalan sama istri saya ini ngomong. Anakmu hidup. Karena engkau dan istrimu sudah menyerah total. Tuhan, kalau ini engkau sekali lagi, anakmu hidup. Nah, istri saya sudah tahu. Pada waktu Tuhan ngomong sekali, pertama kali itu, istri saya sudah tahu. Sebab saya kalau Tuhan ngomong, saya langsung konsentrasi. Jadi dia kan tak gandeng, dia tahu. Tangan saya konsentrasi kan tahu dia. Dia lihat saya, wah Tuhan ngomong ini. Dia sudah mulai senang. Saya bilang, terus saya ngomong pelan-pelan, sekali lagi dong, Tuhan, kalau ini engkau. Ngomong lagi, anakmu hidup, hari Senin, jam 9 pagi, bawa pulang. Oke, terima kasih Tuhan. Langsung dia bilang, apa? Hidup! Tuhan bilang apa? Hidup! Kapan? Hari Senin, bawa pulang. Hidup! Nah, balik saya sama dokternya. Balik saya bilang gini, dokter, tidak jadi saya bawa pulang. Kenapa? Hidup! Lalu dia gini lagi. Karena pikirnya, mana mungkin. Lalu saya bilang, hari Senin jam 9, anak ini hidup dan sembuh total. Dia bilang, kamu kan dokter gigi toh? Ya. Ngerti toh? Ngerti. Lah mana mungkin. Bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Nah, kira-kira kalau saudara tidak nekat gitu bakal jadi enggak? Hah? Lah iya. Abraham anaknya diminta, saya berikan. Sebab saya mau ngalami. Diminta, ya. Tapi kalau Allah bilang hidup. Nyatanya belum hidup. Belum. Kemudian hari Senin saya datang, saya tanya, bagaimana dokter? Mana? Tidak ada perubahan. Nah istri saya diam saja, sebabnya dia sudah tahu watak saya. Biarin. Jam 9 dokter. Itu jam 8. Jam 9 dokter. Ini kurang 1 jam belum ada perubahan. Biarin. Terus dokternya ini saking dia mau praktek tapi tidak bisa praktek karena sudah janji sama saya. Dia janji sampai jam 9 nungguin anak ini. Jam 9 kurang 1/4 dia perintah suster. Suster, periksa anak itu. Diperiksa lagi. Tidak ada perubahan, dokter. Tuh lihat tuh. Jam 9, dokter. Dia bilang, wah saya ini rugi tidak praktek ini. Berhadapan sama orang sinting, dia bilang. Iya. Sampai saya jengkel juga akhirnya. Dokter, pokoknya jam 9 buktikan saya yang sinting atau dokter yang sinting. Saya bilang gitu. Buktinya, jam 9. Siapa yang ngomong? Allah, saya bilang. Tuhanku yang ngomong. Dan dia orang Katolik tuh. Orang Kristen. Dokter ini orang Kristen enggak? Iya.
Kenapa kamu tidak percaya kalau Tuhan bisa bicara? Belum pernah. Nah iya, saya bilang. Ini buktiin, saya bilang. Tuhan ngomong apa? Dia berkata, jam 9 anakmu hidup sempurna. Dan saya bilang, buktiin. Jam 9 kurang beberapa menit, saya bilang, ambil anak itu, buktiin. Diambil anak itu. Ya, sembuh total. Tepat jam 9. Persis jadi. Dia ada, waduh ajaib anak ini. Sempurna. Oke, saya baru percaya. Kalau Allah itu sanggup lakukan segala perkara. Saudara tahu? Dan dia berkata, bawa pulang anakmu, sekarang sudah di mahasiswa. Dan tidak ada kecacatan sama sekali. Sempurna, mulus. Saudara tahu? Maka dari itu, engkau harus mengenal sungguh-sungguh. Kenali dia, sehingga sebagai anak-anak Tuhan, engkau mengenal akan Bapakmu yang sesungguhnya. Allahmu ini Allah yang nyata, Allah yang luar biasa. Tetapi untuk itu engkau membutuhkan apa? Harus mau tahu dulu statusnya Allah, tahu statusmu. Setelah itu kamu yang harus menunggu dia, bukan dia yang harus nunggu kamu. Saudara perhatikan, saudara mau ketemu presiden, bisa langsung minta nulis surat atau telepon dikabulkan enggak? Hah? Enggak ada. Nah ya, kok kamu enggak berani nunggu Yesus? Kenapa kau cuma berani nunggu sementara saja, tidak taat dan setia? Lakukan setiap pagi. Setiap pagi kamu lakukan, ambil jam doa pribadi. Engkau kalau tidak mengalami pergaulan akrab dengan Yesus, jangan jadi orang Kristen. Saya jamin. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri, Alkitab firman ini berkata, Allah menghampiri anak-anaknya tiap pagi. Tiap pagi Allah ini menghampiri kita. Di dalam Ayub pasal 7. Di dalam kitab Ayub pasal 7 ayat 17. Ayub pasal 7 ayat 17. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi. Ini firman Tuhan, saudara. Allah ini setiap pagi mendatangi saudara pribadi demi pribadi. Allah mau saudara ini menyediakan diri. Tapi kerap kali saudara ini tidak setia, tidak taat. Kerap kali saudara mengatakan, ngantuk Tuhan. Bayangin saudara. Padahal Tuhanmu menantikan engkau setiap pagi, tiap pribadi dikunjungi. Firman Tuhan berkata apa? Berkat diberikan kepada orang yang sedang tidur. Kalau kamu tidur, itu Allah mengirim berkat. Karena apa? Seharian kamu sudah kerja, seharian kamu sudah melakukan firman-Nya, malam dia beri upah. Orang bekerja, kalau sudah selesai upahnya datang, betul enggak? Demikian kau. Kalau engkau bangun pagi, datang, Tuhan datang membawa berkat. Karena pagi itu kan sebetulnya tidurnya masih tidur toh. Tapi karena pagi itu sudah tidur berapa jam, engkau bangun menghadap kepada dia, menyenangkan hati dia, berkatnya sedang wah baik, anakku menantikan aku. Bukan nantikan berkatnya, nantikan Yesus. Dia datang, pasti dia akan bercakap-cakap dengan engkau. Ini loh saudara. Dan kalau engkau sudah ngalami bersama dengan dia, pertama, Yesus itu tidak banyak bicara. Tetapi kerap kali hanya kehadiran dia yang kau rasakan. Doa itu rasanya enak gitu, ngantuknya hilang, tapi kok suasananya itu kok damai sejahtera, enak gitu. Itu kehadiran dia mulai kamu rasakan.
Dengan merasakan kehadiran dia, engkau mulai mengenal. Setelah itu nanti engkau tahu, dia senang, dia sedih karena perbuatanmu, engkau tahu. Setelah itu nanti dia bicara. Kalau dia sudah bicara, saudara, tidak akan dapat melupakan seumur hidupmu. Apalagi kalau kamu pernah didatengin dan sampai masuk lagi ke tingkat sampai kenyataan, engkau dapat merasakan jamahan belayan dia. Saya 2 kali ngalami selama hidup saya. Sedang berdoa gini, jam 3 siang, belum tidak malam, siang malam. Doa, Tuhan datang. Yusa, aku mengasihi engkau. Dilus-lus kepala saya. Sampai saya bilang, kok terasa sekali sih Tuhan. Tanganmu, saya pegang tangannya. Kok empuk kayak kapas ya Tuhan. Bayangin. Tapi itu bisa dirasakan. Banyak hamba Tuhan tidak percaya. Sekarang kalau tidak percaya, saudara coba perhatiin. Untung saya apa kalau saya itu bohongi kamu? Wong pembohong tidak masuk surga. Betul tidak? Kan saya cuma jadi calo surga. Surga. Kamu masuk surga, saya ketinggalan. Buat apa? Sedang saya harus berlomba dengan engkau. Saya tidak mau ketinggalan. Sebab saya menyaksikan, Yesus sudah pesan kepada saya, saksikan, katakan, beritakan apa yang engkau alami. Karena aku sendiri yang mendidik engkau. Saudara tahu? Kehidupan kekristenan ini nyata. Tambah lama tambah nyata. Tambah lama tambah nyata. Kalau engkau bergaul karib, mengapa? Karena Yesus sudah mengajar kepadamu dan kepadaku. Bagaimana caranya harus hidup di dalam dunia? Yesaya pasal 11 ayat yang kedua. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah ini di dalam diri Tuhan Yesus. Besok saya akan kupaskan bagaimana Allah dan manusia ini memberi contoh kepada kita. Tetapi saudara harus ingat bahwa di dalam diri kita hanya ada manusia biasa dan Roh Kudus. Tetapi dalam diri Yesus ada Allah yang mulia dan manusia yang sempurna. Dalam diri kita manusia tidak sempurna, betul tidak? Dalam diri Yesus manusia sempurna. Nah, ini masalahnya. Lalu ada 2 bagian ini antara roh Tuhan ini ada padanya, sekarang ada pada kita Roh Kudus. Roh hikmat, pengertian, nasihat, perkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Ini ternyata dibagi 2 di dalam diri Tuhan Yesus. Ada kealahan yang sempurna dan ada kemanusiaan yang sempurna. Nah, bagaimana sekarang dengan kita mengenai manusia yang tidak sempurna ini? Harus bertindak bagaimana dengan adanya pertolongan Roh Kudus ini, kita nanti bisa akrab dengan dia. Saya ingin supaya saudara ini benar-benar mengenal. Dan saudara lakukan pagi ini, besok mulai pagi. Cari saat yang teduh buat saudara bangun. Berdoa sendiri. Praktekkan, engkau akan melihat kuasa Allah nyata dalam hidupmu. Saya jamin. Asal kau setia loh. Taat, tekun. Motivasinya mau dekat. Jangan mau minta berkat. Berkat itu otomatis. Percaya. Ada satu orang yang saudara, dia setia sungguh-sungguh apa yang saya katakan. Dia setia sungguh-sungguh. Dia lakukan. Lakukan pagi hari. Lakukan apa yang dia minta. Tuhan beri. Sampai dia berkata, wah luar biasa Tuhan itu. Kenapa aku dari dulu tidak mengenal dia? Karena orang ini ternyata sudah 7 tahun tidak punya anak. Sudah pergi ke dokter-dokter, tidak bisa punya anak. Dokter bilang, sudah obat ini, cobai semua, tidak jadi semuanya. Apa terjadi? Dia datang, saya berkata, lakukan.
berdoa bersama tiap pagi, ucapkan syukur, menghadap kepada Tuhan. Tuhan akan dengar. Dan dia lakukan hanya sekitar 2 bulan. Apa terjadi? Punya anak. Tuhan berikan anak, diperiksa dokter, betul mengandung. Sampai dokternya heran-heran. Siapa yang nganu? Yesus. Makanya itu saudara, Yesus itu mau menyatakan dirinya untuk menghampiri engkau. Tergantung daripada engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, waktunya amat singkat sekali Yesus untuk menyatakan bagaimana mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan karena hamba manusia biasa. Tetapi Engkau Tuhan Roh Kudus, Engkau tidak terbatas. Engkau berbicara kepada mereka, mulai mereka berbicara kepada jiwanya Tuhan. Mengenai Engkau Allah yang Maha Kuasa dan punya otoritas yang mutlak. Jiwa-jiwa ini Tuhan berikan tahu dan tanamkan dalam hati dan kepikirannya, supaya mereka tidak memberontak, tidak kecewa, tidak membatasi kuasa-Mu, tidak menyalahkan Engkau, dan akhirnya berkat yang mereka akan terima daripada-Mu.